agar kita nanti di dunia mudah meraih gelar wafat yang susah, yaitu husnul khotimah. Dan yang terpenting saat kita kembali ke rumah asli kita nanti, mana rumah asli kita? Surganya Allah. Kita ini di dunia hanya numpang, karena dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Sekaya apapun, sebanyak apapun harta, tetap akan ditinggal karena dunia bukan tempat tinggal. Belum lama Mbah Elis di Inggris itu, Mbah Elizabeth, Mbah loh, nah kan sudah mbah usianya 90 tahun lah, panggilnya apa? Yang Mbah Elis itu punya mahkota 20 miliar, punya kerajaan gede melebihi gedene Jogja, punya negara, bahkan bapaknya yang bikin negaranya. Nggak bisa, dia nggak bisa beli obat, beli vitamin, dia nggak bisa nyuruh dokter supaya panjang umur, nggak bisa. Tetap tinggal yang ngurusi anaknya, menantunya, cucunya. Apalagi bab harta, nyun ngapunten, harta itu yang menjaga kita itu yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Tapi kalau harta yang di rumah kita itu sekarang harta orang lain yang sedang kita jagakan. Iya Bu, ibu di rumah punya ibu di rumah ada kendaraan, ada pakaian baik, ada perhiasan, ada rumah, tanah, bangunan. Sesungguhnya ibu sedang ngejagain harta orang lain. Iya, ibu sedang jagain harta orang lain, bukan harta kita. Kenapa? Loh, kalau saat sekarang kita meninggal tuh milik siapa jadinya? Milik orang lain kan? Siapa? Anak kita, pasangan hidup kita, menantu kita. Jadi hakikatnya kita ini sedang ngejagain harta orang lain. Terus harta yang kita jaga yang mana? Atau harta yang ngejagain kita yang mana? Yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita zakat, itulah yang ngejagain kita di dunia dan nanti nemenin kita di akhirat. Gitu. Jadi yang punya harta banyak kayak Mbak Elizabeth kemarin tuh nyatanya hanya jadi penjaga harta buat anaknya kan? Sekarang itu mahkota 20 miliar buat siapa sekarang? Buat menantunya kan? Nggak dipakai sama dia. Apa iya masuk peti dikubur mahkotanya ikut kan? Enggak tahu Bu. Nah, jadi hakikatnya kita ini sekarang sedang ngejagain harta orang lain yang ada di rumah kita itu. Harta kita itu yang sekarang, yang saat ini, yaitu umur tuh harta kita, sehat harta kita, apa yang kita infakkan di tempat ini itu jadi harta kita yang jagain kita dunia dan akhirat. Oh ji, masya Allah, ji, ampun. Ji, masya Allah, ji. Ini alhamdulillah siap-siap viral masuk YouTube. Oh iya, alhamdulillah. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukuran kasiran jazakallahu khair tuan rumah Bunda Nopri dan keluarganya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, pada saya, kita semua belajar di rumah dakwah ini dengan tema membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini tema yang memang harus betul-betul sama-sama kita sampai akhir hayat, pokoknya harus dekat dengan Allah. Gimana caranya? Bin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sumbernya mana? Mari kita lihat surat Al-Maidah ayat 35 dan surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Surat Al-Maidah ayat 135. Sebetulnya banyak ayat-ayat Allah yang betul-betul mengajak, memerintahkan kita untuk dekat selalu kepada Allah, pemilik semesta ini, Rabbul Alamin, Rabb, Tuhan, Allah yang menguasai alam semesta ini, itu menuntut kita selalu dekat kepadanya. Karena tugas kita hakikatnya adalah Abdullah, hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 35. Yang bawa Quran, yang HP-nya ada Quran, silakan surat Al-Maidah ayat 35. Ini dalil yang biasa dipakai untuk bagian dari jembatan. Ada orang yang mendekat ke Allah melalui ini, ada orang yang dekat ke Allah melalui jalan ini, ada orang yang mendekat ke Allah caranya begini. Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita, insya
Allah. Yang beriman itu yang pada beriman pada Allah dan Rasul. Rukun iman ada berapa? 5. Hakikatnya iman kepada Allah yang nomor 1 dan pokok. Hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa secara sederhana artinya taat dan takut. Ya taat ke Allah, itu makna takwa sederhana, dan takut hanya kepada Allah, itu makna takwa sederhananya. Wabtaghu ilaihil wasilah, wabtaghu, carilah jalan, carilah wasilah. Ya, ada yang mengatakan ini tawasul, ada orang yang bertawasul atau mencari jalan atau sebagian dari jembatan untuk mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah, dan perintahnya wajahidu fisabilillah, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi kajian kita ini yang nomor 2, ada 1 bertakwa, yang kedua mendekatkan diri kepada Allah, berjihad di jalan Allah, pasti beruntung. Jadi orang itu kalau takwa, selalu dekat ke Allah, dia sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, seperti rumah dakwah ini kan mengamalkan Al-Maidah ayat 35 ini. Kan yang namanya berjuang di jalan Allah tidak mesti dengan ngangkat pedang, tapi dengan mal, dengan harta, dengan tempat, dengan waktu dan lain sebagainya. Kita yang bahas adalah mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Bicara dekatnya Allah ke kita, lihat surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku ini dekat. Dekatnya Allah tuh melebihi dekatnya urat leher nadi kita sendiri. Ini leher nadi kan di sini ada bunyi dek dek dek. Nah, di sini kan dekat terasa. Jadi kalau ada orang pingsan kan dicek nadinya, kalau nggak di bawah leher sini atau di pergelangan tangannya. Sesungguhnya Allah lebih dekat. Ya, hadits qudsi yang lain bagi orang-orang yang merasa jauh dengan Allah, jika hambaku melangkah menemui aku 1 langkah, maka aku akan mendekatinya sedepa. Jika hambaku mendekati aku sedepa, maka aku mendekatinya sejengkal. Jika hambaku mendekatiku berjalan, maka aku akan mendekatinya sambil berlari. Masya Allah, di sahih qudsi itu. Jadi saking dekatnya Allah. Lah terus manfaatnya apa, Bu? Kenapa tuh kita kudu dekat sama Allah? Apa tuh manfaatnya, Ustaz Andres? Manfaat kita mendekat ke Allah tuh manfaatnya apa? Manfaatnya minimal 4. Niki minimal. Karena kalau sebetulnya ada 10. Tapi ini jam pinten rampungipun nggih kalau dibahas semuanya, karena satu-satu pun belum tentu selesai. 4 manfaat besar jika kita sama-sama selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang pertama, nomor 1, tidak ada doanya yang tidak terkabul. Ini manfaat dekat ke Allah yang pertama, ini tidak ada doanya yang tidak dikabulkan. Yang ngapunten, Bu, ada ndak ibu-ibu di sini pernah doa yang tidak dikabulkan oleh Allah? Pernah ndak? Pernah. Pada kata Allah, ya ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan ijabah. Tapi kok saya minta nggak dijabah ya, Tad? Kenapa, Bu? Saya minta suami yang ganteng, kaya, kok yang Allah kasih kok, waduh, Masya Allah, Tad, suami saya naik makan 2 piring, tidur koyo traktor, ya buang angin sebarangan, naik gampang nesunan suami saya ini, Tat. Itulah laki-laki, Bu, makanya saya nggak suka laki-laki itu di situ. Egois. Ini contoh mawon, nggih ngapunten. Loh, saya mintanya baik, soleh, kaya, tampan, ya toh gitu, Bu. Anak orang kaya, anak satu-satunya, bapak ibunya udah tua dan sakit-sakitan, nyari warisan apa nyari pasangan? Ngapunten, kok yang dikasih seperti ini, Tat? Masya Allah. Jangan khawatir, Bu, pasangan kita ini sesungguhnya adalah cerminan kita sendiri. Lihat surat An-Nur, surat 24 ayat 26. Kenapa pasangan itu cerminan kita? Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, wanita pezina untuk laki-laki pezina, dan laki-laki pezina untuk wanita pezina. Maknanya apa? Selama ibu solehah,
baik, apalagi ibu tuh paling gampang masuk surganya. Masya Allah, idza sholatul mar'atu khamsah, jika seorang wanita sholat 5 waktu, wa shaumi Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan, wa hafiz farjaha, dia nutup auratnya, ini sudah nutup auratnya semuanya, wa ata'at jauzaha kana yadkhulul jannah min abwaba sitti, maka baginya, kata, dan dia taat pada suaminya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nutup aurat, taat sama suami, maka silakan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Pintu surga itu ada 8. Wah, banyak, ini nanti berpanjang pembahasannya. Yang pasti Masya Allah Bu, orang yang dekat dengan Allah mau minta apa saja dikabulkan. Dikabulkan. Begini, saya belum merasa dekat, tapi anehnya kok dikasih. Lagi naik motor gitu ya, lagi naik motor nih, Masya Allah, ngemut permen di jalan, ada yang benerin di perempatan jalan, ada yang ayo kan gitu. Kalau naik mobil kadang kita ngasih 1.000 atau 2.000, ya niat sedekah aja, kasihan dia kerjanya itu, kalau mungkin bisa kerja yang lain, nggak mungkin lah dia ngatur jalan kan. Ada permen, mas, kasih permen begitu, dah di jalan. Aduh ya Allah, besok saya ke Semarang. Waktu kalau ke Semarang ini biasanya dari request santri saya minta oleh-oleh Semarang. Wah, Masya Allah, padahal ngaji di Semarang tuh nggak mampir ke daerah toko oleh-oleh ini. Begitu Bu, saya batin tuh, karena mau pamit ngisi di Semarang waktu itu, ke santri, nggak ngajar di pondok, kepikir, ya namanya orang tua mesti ingat anak kandungnya, anak santri. Oleh-olehnya apa ya buat anak santri saya di Semarang di pulang haji. Oh, tapi kok daerah situ kayaknya jauh dari oleh-oleh. Ya udah, bismillah aja. Masya Allah, tujuan saya waktu itu belum tujuan saya ke Demangan, ke daerah Demangan, pengajian Al-Hidayah Demangan. Sampai di Demangan itu ngaji, selesai pengajian, Ustadz, saya baru pulang dari Semarang, alhamdulillah, ini beli oleh-oleh agak turah, Ustadz ini oleh-oleh Semarang, tolong diterima. Udah mati saya loh, saya tadi di motor bahas saya mau ngisi di Semarang, mau beli oleh-oleh buat santri saya, anak saya, tapi kayaknya pengajiannya nggak nyandak kalau mampir ke oleh-oleh. Masya Allah, qadarullah min haitsu la yahtasib, rezeki tak terduga dari Allah. Baru pikiran saya batin beli oleh-oleh Semarang, lo rampung pengajian dikasih oleh-oleh Semarang. Padahal masih di Demangan, belum nyampe Semarangnya, belum sampai, baru besok ke Semarangnya pagi. Tapi sore itu kok sudah datang oleh-oleh Semarang. Ustadz, apa ya, presto kan, bandeng kayak gitu, terus tahu, terus apalagi lah lumpia sejenis seperti itu Bu. 1%. Ya Allah Bu, Masya Allah, mati saya. Belum ke Semarang, otak saya baru mikir oleh-oleh Semarang, sekarang sudah ada sore ini. Nah, itu saya nggak doa, wallahi nggak doa, cuman baru kepikiran. Nah, saya ketika sampai rumah, Bunda ini ada oleh-oleh Semarang, doa ya kan baru ke Semarangnya besok. Nggak tahu nih ada rezeki dari Demangan, dari pengajian itu ngasih oleh Semarang. Allahu Akbar. Nah itu Bu, saya nggak merasa dekat dengan Allah, masih jauh lah, masih jauh, hijabnya masih ada. Tapi aneh gitu, nggak minta pun, apalagi dia minta, akan dikabulkan. Ini sumbernya kitab Minhajul Abidin, Syekh Imam Nawawi, Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah, sumber kitabnya. Saya pakai kitab itu. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Allah, yang pertama tidak ada doanya yang tidak terkabul. Apalagi ibu nyun ngapunten, doanya seorang ibu itu 3 kali lipat lebih hebat daripada doa anaknya loh Bu. Doa orang tua, apalagi seorang ibu, itu 3 kali lipat lebih hebat daripada doa siapapun di dunia ini menurut saya. Kita udah nggak ketemu Rasulullah, kita tidak ketemu para waliullah, ketemu orang soleh di pondok-pondok pesantren yang tinggalnya pun kita mungkin belum tentu ketemu karena jaraknya tidak ada di sekitar kita. Tapi yakinlah jika ibu istiqomah soleha, istiqomah taatnya, doa ibu ini untuk anaknya 3 kali lipat hebatnya melebihi doa siapapun. Kata Rasulullah, ada 3 doa yang diijabah oleh Allah. 1, doa orang yang berpuasa. 2, doa orang yang tersakiti, terzolimi. 3, doa orang tua untuk anaknya. Allah pasti langsung ijabah. Hadisnya riwayat Tirmizi, Ahmad. Masya Allah. Jadi seorang ibu khususnya, hati-hati kalau ngomong ke anak, kamu dasar anak nakal. Ya Allah, hati-hati, anak cucu kita bisa
Contohnya apa? Dek, jangan lari-lari, malah jadi lari-lari. Dek, jangan ngeyel, malah jadi ngeyel. Jangan loncat-loncat, malah loncat-loncat. Jangan berisik, malah. Kenapa demikian anak kita? Karena anak kita tuh nggak bisa dengar kata jangan. Jangan itu sayur. Sayur kok loncat-loncat, sayur. Atas badan. Karena yang terdengar kata negatif, makanya hati-hati ngomong negatif ke anak. Jangan loncat-loncat, dia akan loncat. Jangan berisik, dia akan berisik. Karena yang terdengar kata berisik. Tapi anak soleh tenang. Apa yang didengar? Tenang. Solehnya jadi doa. Anak soleh tenang. Anak soleh tenang. Anak soleh, yuk jalan aja, ndak usah lari. Anak soleh itu ndak usah lari, jalan aja. Apa yang terekam? Jalan. Anak soleh tenang. Loncat-loncatnya nanti di tempat hiburan. Sekarang di kasur, misalnya kayak kasure. Yuk tenang, saya anak soleh. Disebut gitu, Bu. Jangan sampai ada seorang ibu pernah nanya ke saya, Ustadz, gimana doanya Ustadz? Anak saya kelakuannya kayak setan, Pak. Ibu nih ngomong anaknya kayak setan, berarti ibu nih sing melahirkan. Hati-hati ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Ini refleks saking mangkelnya mungkin, Bu. Saking mangkelnya. Pernah di mana tuh, Jawa Barat atau di Sumatera, saya bilang, dasar kamu nak nakal, tak doain sambar petir. Masya Allah. Anaknya main ke pinggir sawah, kena petir betulan. Hati-hati, kata-kata itu bisa jadi doa. Al-kalamu doa, kata-kata itu bisa jadi doa. Makanya falyakul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah, bicara yang baik-baik saja atau diam. Karena kalau kita ngomong jelek kembali ke kita, dan doa itu akan kena ke kita atau ke orang yang ngomong kita jelek itu. Nah, itulah pentingnya kita bicara yang baik-baik saja. Karena apalagi seorang ibu, nggak ngangkat tangan pun kalau dia ngomong baik jadi doa loh, Bu, ibu-ibu ini. Nggak usah ngangkat tangan pun seandainya ibu tidak punya wudhu, tidak sedang sholat, tidak sedang dalam majelis kebaikan, ngelihat anak, Bu, tak pamit dulu ya, Bu. Nggih, hati-hati ya, Dek. Baca doa di jalan, ini jalan Sabtu Jogja, Minggu padet ya, Dek. Ya, Bu, mang doani selamat. Nggih, tak doani selamat. Anaknya ngucap bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bermotornya jalan, bermobilnya jalan, ibu pasti hatinya muni toh. Ya Allah paringi selamat, ya Allah paringi lancar. Insya Allah anak ibu lancar dan selamat itu. Saya sering merasakan. Sabtu kemarin saya di Jawa Barat. Sabtu kemarin persis ada di Jawa Barat. Dikabari bapak ibu saya kurang sehat. Langsung Jumat malam saya terbang ke sana, menuju ke sana, pergi ke sana. Wah, ketemu ternyata sehat. Alhamdulillah udah sehat. Ternyata kangen sama anak cucunya. Anak saya yang nomor 3. Wah, kalau orang tua udah kangen itu ya kita harus samina wa ta'na. Oh, iki bapak ibu sakit nopo? Enggak tahu sakit apa. Ya udah tabu ke sana. Wah, anak saya nomor 3. Sampai sana sehat, seger buger. Oh, ternyata memang kangen pengen lihat cucunya dan anaknya. Ya alhamdulillah. Insyaallah. Pas saya pulang hari Minggu sorenya, Ahad sorenya saya pulang, nggak bisa nyangoni apa-apa ya, apa nyangoni doa saja. Udah Bu, doa cukup Pak. Paringi lancar, sehat, selamat. Oh alhamdulillah. Ya udah, selamat sehat sampai sekarang. Walaupun jalannya padat, hujan, angin, segala macam tantangan di jalan. Alhamdulillah. Jadi hati-hati, doa orang tua itu sangat mudah diijabah. Tapi orang tua yang hanya dekat kepada Allah. Ingat, kalau di sini udah ngaji begini, insya Allah dekat. Makanya hati-hati ngomongnya. Tapi orang tua yang tidak pernah ngaji ya, walaupun dia ngomong baik, ya sama Allah kan doa itu ada 3. Bisa cash langsung, sebagaimana janji Allah, udhuni astajib lakum, atau sama Allah dicicil, ditunda sampai waktu yang tepat. Atau memang tidak sama sekali oleh Allah diberikan, tapi dialihkan dalam bentuk sehat, selamat, lancar. Jangan minta rezeki, ya Allah paringi rezeki yang berkah, lancar, biar ini ya Allah. Tapi jualan biasa, kerja biasa, bisnis biasa, ya untungnya biasa, padahal minta rezeki untungnya berlimpah, tetapi badan sehat, ketemu teman yang baik-baik saja, ndak ditipu orang, ndak dijahati orang, di jalan selamat, ndak keserempet, ndak nyerempet.
itu sesungguhnya jawaban dari Allah atas doa kita minta diparingi rezeki, Bu. Karena rezeki yang mahal itu sehat. Rezeki yang mahal dan super mahal itu iman Islam yang baik. Itu rezeki super mahal. Nah, sehat itu kan makanya disebut tajul hayat, mahkota kehidupan. Ibu ndak punya mahkota karena bukan ratu. Tapi kalau ibu sehat, insya Allah cantik dan punya mahkota. Karena secantik apapun orang sekarang, kalau sakit-sakitan apalagi di penjara, enggak. Ngakunya cantik, sakit-sakitan apalagi masuk penjara, enggak ngaruh. Mendingan yang di sini semuanya sehat, segar bugar, cerah-cerah meskipun kelihatan banyak masalah. Bahagia, berkah, ini sehat itu mahkota kehidupan, tajul hayat. Jadi kalau udah sehat itu ibu udah punya mahkota lah pokoknya. Mahkota yang mahal melebihi yang dipunya Mbah Elis itu. Ya saya gumun lihat mahkota Mbah Elis itu 20 miliar. Kayak opo ternyata mahkotanya cili. Hanya intan berlian emang banyak. Saya kira masuk peti, ternyata enggak, di atas peti. Peti ini dimakamnya, dikubur, mahkotanya pindah ke menantu nih. Alah 20 miliar pindah ke menantu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Seorang ibu yang dekat pada Allah, tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, semua dikasih sama Allah. Bu, nyun ngapunten, terakhir pertanyaan. Pernah ada jenengan baru batin? Aduh ya Allah pengen makan pecel, kita enak makan pecel. Alhamdulillah mah beduduk. Dilalah anaknya datang bawa. Pernah enggak begitu? Nah yang pernah berarti saat itu ibu sedang dekat ke Allah. Insya Allah. Saya pulang ngaji di sini, wah saya pengen makan arem-arem nih. Udah lama enggak makan arem-arem. Ngajinya niat karena Allah. Tiba-tiba keluar snack, loh kok arem-arem tenan. Saat itulah insya Allah hati ibu sedang dekat dengan Allah. Jadi belum ngomong, baru batin sudah datang. Saya yakin semua orang Islam pasti pernah lah. Apalagi yang umroh kemarin nih, udah pulang ya umroh ya. Yang umroh kemarin itu ya. Kalau niatnya lurus, sabarnya bagus, niatnya lurus, sabarnya bagus, di sana mesti banyak dapat yang tak terduga. Pengen minum jam-jam. Belum sampai ke tempat minum jam-jam ada yang ngasih. Alhamdulillah kan gitu. Wah minum jam-jam antri, baru mau megang gelas. Tahu-tahu kita mendekati orang yang sedang itu langsung haji. Masya Allah, alhamdulillah kan gitu. Gelas kita belum diisi, tapi orang sudah ngasih kita gelas minum isinya jam-jam. Itu di Mekah tuh biasa begitu. Kalau niat buruk gimana Ustaz? Niat buruk ya. Aduh. Kalau dia datang, kalau memang itu terus datang. Itu ujian kebersihan hati, Bu. Ujian keimanan. Ya manusia memang tempat. Nah nanti setelah ini nih ada, karena setan tahu orang dekat ini begini, dia akan bikin strategi setan ini. Yang kedua, manfaat dari 4 manfaat besar nih manfaatnya orang yang selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, tidak ada dosanya yang tidak diampuni. Allah Akbar. Ini kata Imam Ghazali, yang ngomong Imam Ghazali, Hujatul Islam, bukan Pak Andres. Jadi Samina Waltona. Ini hadisnya dari perasan Quran hadis tentunya, nggih. Tidak ada dosanya yang tidak diampuni. Nyun ngapunten yang merasa sedikit dosanya angkat tangan di sini. Si sedengan mawon sedengan. Yang banyak kayak saya. Masya Allah. Ya Allah Bu, yang nggak ngangkat tangan ini terlalu banyak. Nggih ngapunten. Pinter mati Allah, orang yang taat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosanya yang tidak diampuni. Mesti langsung Allah ampuni. Apa contohnya? Dia misalnya kepleset ngomong yang enggak baik. Orang yang tak mangkeli malah datang. Ya Allah sudah, astagfirullah ya Allah, enggak boleh gitu. Ya Allah saya enggak boleh mangkal sama orang. Ya wal afina anin nas, saya harus maafkan kesalahan orang kalau memang dia salah, telat bayar, berkata-kata tidak baik. Kan surat Al-Imran jelas itu ya kan, tanda orang bertakwa itu ya senantiasa berinfak di kala waktu lapang dan sempit ya. Dan kalimatnya memaafkan kesalahan orang lain, menahan amarahnya, kan begitu. Infak di kala waktu lapang sempit, nahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah sukai dengan orang yang berbuat baik. Itu kan jelas kalimat redaksinya. Nah, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosanya yang tidak diampuni. Semua punya dosa nggih?
Kullu bani Adam khata'un, kata Rasulullah. Wa khairu khata'un at-tawabun. Semua anak cucu Adam kita ini nggih. Ya alhamdulillah, memang kita bukan keturunan Rasulullah, bukan Habib atau Habibah, bukan habaib, kita nggak punya darah keturunan Rasulullah, nggak punya memang kita Bu. Tapi Ibu percaya diri, kita punya darah keturunan Nabi Adam. Pripun? Kita memang nggak punya keturunan darahnya Nabi Muhammad SAW karena bukan Habib dan Habibah. Tapi kita punya keturunan darah Nabi Adam. Loh sama aja, kita boleh dipanggil Habib, tapi Habib anak keturunannya Nabi Adam. Kok pada gumun gini? Kelihatan. Kemarin kan banyak tuh acara pengajian maulid dihadiri habaib kan gitu. Masya Allah. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita ingin selalu diampuni. Terus tanda banyak dosa itu apa? Tanda banyak dosa dan harus segera minta ampun itu apa? Surat Toha ayat 124. Surat Toha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nasruhum yaumal qiyamati a'ma, ila akhir ayat. Dan orang yang berpaling bikin dosa, kata Allah kepadaku, kana lahu ma'isyatan dunka, maka ku jadikan baginya hidup yang sempit, resah, gelisah, gundah, nggak jelas arah, bingung mau ngapain. Koyo kanan kiri kok koyo sempit, rumah lega, satpam 3 kayaknya nggak nyaman sekali kemana. Cicilannya banyak, tanggungannya banyak, keren. Dan lain sebagainya. Masya Allah Bu. Pokoknya kalau penyakit itu kan yang bikin sakit, ada penyakit yang murni itu bikin sakit. Misalnya makan kepedesan, ya itu bikin penyakit, otomatis pencernaannya bermasalah. Makan kepedesan bisa kena sariawan, makan minum terlalu manis bisa jadi batuk. Sekarang kan musim bapil ya Bu ya. Hati-hati loh Bu, jaga kesehatan, sekarang musim bapil. Apa itu bapil? Batuk pilek. Kalau baper bawa perasaan. Sekarang Ustaz penyakitnya 2 baper dan bapil. Oh Masya Allah gitu. Kalau orang baper belum tentu bapil, tapi orang bapil biasanya baper. Iki wata-watu terus tuh. Orang ngerasa po iki wata-watu kira penak. Wah baper dia kan gitu. Padahal kita ngandani. Pilek nggak sembuh-sembuh, bersin-bersin. Kok gebres-gebres wae tuh bawa minum obat. Orang ngerasa po iki bersin-bersin kira penak. Oh baper dia berarti kan gitu. Ya itu penyakit lagi tren. Hati-hati Bu. Itu orang yang kurang zikir jane. kurang istirahat kebanyakan mikir. Nah akhirnya bapil. Atau ya emang musimnya nggih. Dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang banyak dosanya itu mesti Allah kasih di hatinya penyakit gelisah, resah, gundah, nggak jelas pokoknya. Kayak kemana-mana kayak sempit gitu. Nah itu hati-hati, nauzubillah min zalik. Bukan berarti rumahnya sempit, kerjaannya banyak, enggak. Tapi memang ya begitu. Apalagi tanda orang yang dosanya banyak harus dikenali, sulit taat, angel. Untuk enteng ibadah tuh kayak berat. Tahajud biasanya enteng ringan kok kayak berat. Subuhan kok subuh toh? Ya, baru jam 4 kurang kok subuh. Aku subuh jam 5 wae. Ini hati-hati. Orang yang hatinya keras atau ngapunten nggih karena dosa jadi hatinya keras, berkerak hatinya itu sulit mendapat nasihat, merasa paling benar. Ngerti, aku ora usah ngaji, ngerti, gampang kok buka YouTube wae, ngerti, itu hati-hati. Biasanya yang merasa menggampangkan, sulit mendapat nasihat tuh hatinya kotor, tandanya banyak dosa. Astagfirullahaladzim, banyak istighfar, mohon ampun. Sulit kalau udah dosanya mengkerak itu, sulit untuk dekat dengan Allah SWT. Makanya orang yang dekat dengan Allah, sekali dia bikin dosa salah, dia langsung eling, inget, astagfirullah ya Allah, tadi dosa. Astagfirullah ya Allah, tadi salah saya. Astagfirullah ya itu saya ngomong salah, nyakitin orang dah ya. Langsung dia tebu, ngapunten nggih, kata-kata saya tadi kok bisa bikin jenengan ndak penak, ngapunten nggih Bu. Enggak, biasa. Maafin nggih. Jadi orang yang takut bikin dosa tuh dia selalu walaupun nggak salah minta maaf. So hati-hati bicaranya. Yang ketiga, di antara 4 manfaat besar orang yang dekat kepada Allah, nomor 1 apa tadi? Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan, dijabah atau dikabulkan. Yang kedua apa tandanya?
tidak ada dosanya yang tidak diampuni. Masya Allah. Pengen ketemu Allah tanpa dosa, pengen? Harus. Kita lahir di dunia ini sebagai bayi yang fitrah, suci, tanpa punya dosa. Walaupun kita lahirnya nangis, bukan nangis karena dosa loh ya. Nangis karena kaget lihat dunia kok kayak gini ya. Atau ditepak bidannya, pluk. Sakit gitu, dikeplak bidannya akhirnya nangis. Justru tanda-tanda sehat, tanda normal. Ya, bayi lahir menangis kan curiga itu. Sesungguhnya kalau kata ulama, bayi lahir itu menangis itu kalau kata medis, kata bidan, kata dokter kandungan, tandanya sehat normal. Tapi kata agama, bayi ditepak nangis itu sesungguhnya dia kaget, kok dunia fana kayak begini ya. Karena di alam lahir dia tenang, damai, sejuk, nyaman, dirangkul ibunya, dalam rahim ibunya dia sejuk, tenang, damai, nyaman. Lahir ke dunia dia ternyata dunia kayak begini, hingar-bingar. Makanya perintahnya menangis saat lahir, ya toh? Tersenyum saat meninggal. Gitu, bukan tersenyum saat mantenan. Nggih, harus itu mau ya masuk pas mantenan jenengan rasanya senyum bahaya. Menangis saat lahir, tersenyum saat meninggal. Tandanya husnul khotimah di sini dengan senyuman. Nah, jadi kita berusaha yuk. Rasulullah berapa kali Bu sehari semalam minta ampun dari dosa, pada Rasulullah itu maksum, tidak punya dosa? 100 kali. Rasulullah saja maksum, dibebaskan oleh Allah, tidak punya dosa, tapi Rasulullah selalu mohon ampun jika takut berbuat dosa 100 kali sehari semalam. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kita berapa kali mohon ampunnya ke Allah? 15 kali. 3 kali istighfar habis sholat kali 15 kali. Padahal dosa kita segede gunung Merapi, istighfarnya 15 kali. Banding enggak? Nah, kalau ibu pengen dosanya dihapus oleh Allah, amalkan ini nih Bu. Ini ada hadis sahih. Kita praktekin ya sebelum ke nomor 3. Ini hadisnya sahih. Zikir yang menghapus 1000 dosa dan mendatangkan 1000 kebaikan. Pengen enggak? Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini hadisnya kata Rasulullah SAW dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk memperoleh 1000 kebaikan setiap hari? Maka seorang duduk bertanya, bagaimana ya Rasul seseorang bisa memperoleh 1000 kebaikan? Beliau menjawab, bertasbihlah 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Bu, ini hadisnya sahih. Kata Rasulullah, siapa orang yang baca subhanallah 100 kali setiap hari, maka dicatat 1000 kebaikan atau dihapus 1000 kesalahan. 1000 dosanya dihapus. Mohon maaf Bu, ini tunjuk saya berapa? 6. Kalau ahli zikir ini tunjuk ini 6 atau 9. Kok bisa? Yuk kita praktek pelan-pelan ya. Kita praktek supaya dihapus 1000 dosa. Pengen enggak? Dosa ibu ada berapa ribu? Wah, enggak kehitung juta-juta, miliar-miliar. Nah, makanya yuk di majelis ini kan majelis taklim, ini majelis zikir juga hakikatnya. Yuk kita praktekkan begini caranya. Telunjuk kita ini Bu, biar jadi catatan di akhirat. Yang biasa pakai tasbih, tolong nggih dikurangi. Tapi nanti kalau kurang 100, lebih 100, ini teknisnya. Ini dalam rangka mengamalkan perintah Allah surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut dikunci, hanya tangan dan kaki yang bicara. Tangan kita biar bisa muni, biar bisa bicara. Ini telunjuk semua jari-jari kita. Mohon izin ya Bu, semoga masih kedengaran ya Pak. Ini satu jari telunjuk ini minimal jadi 6. Sebelah kiri kita 3, 1, 2, 3. Sebelah kanan kita 3, 1, 2, 3. Depan 3, 1, 2, 3. Berarti berapa ini? 9. Satu jari ini bisa 6, bisa 9. 9 kali 5 berapa? 45. Ini berapa? 45. Disatukan jadi berapa? 90. 10-nya
Subhanallah, subhanallah. 10, satu-satu kalau yang 10. Yuk, mau praktek. Kita praktek dari yang kanan dulu ya Bu ya, dari kelingking aja, dari kelingking. Subhanallah 100 kali setiap hari, dihapus 1000 kesalahan oleh Allah. Pengen nggak dihapus 1000 kesalahan? Dicatat 1000 kebaikan pengen? Ini hadisnya sahih ya, jangan diragukan lagi karena riwayat Imam Muslim. Yuk kita praktekin 9 ya Bu ya. Satu telunjuk berapa? 9. Kalau 6 hitungannya gimana? Kalau 6 berarti kali 5 berapa? 30. Segini berapa? 30. Kalau 6 loh ya. Terus ini tambah berapa? Jadi berapa? 60 tambah lagi berapa? Jadi berapa? 9. 10-nya gimana? Ya satu-satu aja. Kalau misalnya rumit, satu telunjuk nggak bisa Pak Andres, bisanya 6 saya pinggir kanan kiri. Tapi saya bisa 9. Oh, malah bagus. Kita praktekin yang 9. Nggih, ruas-ruasnya. Nggih, ngapunten sangat, saya bukan maksud merendahkan yang nggih, yang berkurang nggih, ngapunten. Kan ada saudara kita Ustaz karena penyakit, karena bawaan lahir, pangapunten bisa dengan cara yang lain. Ini yuk, subhanallah, subhanallah. Mohon maaf saya potong. Hati-hati baca subhanallah. Ada orang juga senang baca subhanallah, baca begini, banallah, 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 banallah. Emang Allah punya mobil? Kok banallah, 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 banallah? Ngapunten nggak tepat. Yang betul pakai hati subhanallah. Makanya bacanya pakai hati, dari hati diresapi pelan-pelan. Kalau dari hati itu bisa, ngapunten misalnya kita lagi di tempat yang kurang bersih, pengen ngucap subhanallah ya di hati, pakai hati pelan-pelan. Sekarang kan kita dijaharkan, dikeraskan nih. Yuk sama-sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. 3 menit. Ibu Weanan berapa menit? Bu, zikir subhanallah ini saya tadi ngitung 3 menit kita. Ibu Weanan pernah nggak 3 menit? Sejam kerasa nggak Weanan Bu? Main HP sejam kerasa nggak? Tapi zikir 3 menit ini subhanallah 100 kali, bagi yang nggak ikhlas, nggak biasa, kerasa loh. Apalagi yang badannya ada jinnya, itu ngerasa nggak pengen. Hati-hati. Ini zikir subhanallah beda dengan yang habis sholat. Kalau habis sholat 33 kali, hadisnya itu beda. Kalau itu hadisnya berkaitan dengan amalan sunnah Rasulullah habis sholat. Kalau ini kapan saja, yang penting 100 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena hadisnya kata Rasulullah, siapa orang yang membaca subhanallah 100 kali setiap hari, maka dicatat baginya 1000 kebaikan, atau dihapus 1000 dosa. Masya Allah. Inilah ngaji Bu. Jadi kalau ngerasa punya dosa, Ustadz saya habis bikin dosa, apa? Ngelihat yang gak halal. Ngelihat siapa? Ngelihat itu kemarin artis yang dibanting masuk penjara. Wah, gak boleh. Kok tahu tapi kan cerita-cerita. Nah, udahlah Bu. Misal ngelihat yang gak baik ya apa? Yang gak baik, ngelihat yang bikin dosa,
Mas kok ganteng men ya Allah, mugi-mugi anak saya kayak Mas misalkan gitu. Nah, itu juga nggak halal, itu zina mata jane. Istighfar, mohon ampun sama Allah. Bagaimana istighfarnya supaya istighfar bisa nggih? Tapi subhanallah berapa kali subhanallah? 100 kali. Itu cara agar setiap hari Allah hapus 1000 dosa kita. Ini tunjuk saya berapa Bu? Berapa? 9. Kok bisa 9? Kanan 3, kiri 3, depan 3. Susah enggak? Kenapa pakai tangan? Supaya di akhirat bisa cerita. Bisa cerita. Nah jenengan kalau pakai tasbih-tasbihnya ikut kalam kubur enggak? Kalau pakai ceklek-ceklekan yang pulang umroh haji itu yang digital itu ngikut enggak? Enggak. Tapi kalau kita meninggal dunia, zikir kita pakai jari-jari kita saat dipocong, saat diikat di kain kapan, insya Allah ikut. Nah, makanya, tapi ingat pelan, pakai hati dari hati lillahi ta'ala. Ini zikirnya. Yang ketiga, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan. Nih Bu, orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala yang nomor 3, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan. Allahu Akbar. Mohon izin, qadarullah ini tasyakur binikmat, amma binikmati rabbika fahadis. Saya tanggal 22 besok mohon doanya, saya positif ke Turki dan selanjut umroh. Ini juga nggak punya duit, jane nggak punya duit. Nggak ada uangnya. Kalau punya uang saya mendingan beli tanah buat pondok. Tanggal 22 Pak. Enjay, ke Turki dulu tugasnya, terus teman-teman minta kita umrohnya. Jadi Masya Allah, tadinya nggak ada. Pribadi? 15 Februari. Amin. Wah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan. Apa? Saat itu ya adalah kita nggak punya rezeki, tahu-tahu mau nggak sekalian umroh? Wah, nggak ada anggarannya. Udah saya tugas aja ke Turki, nggak apa-apa. Nggak usah mikirin anggaran. Nggak, saya nggak mau punya utang. Nggak enak tidur, nggak enak pikiran. Nggak usah. Ini saya syukuran. Ustadz kemarin doain saya, Ustadz doain saya biar mobil saya laku. Alhamdulillah mobil saya udah laku dan yang beli kok ngasih lebih, harga lebih. Nah saya udah janji kalau jual mobilnya untung, ada untungnya, saya mau sedekain dan saya mau pakai berangkat umroh. Alhamdulillah ada untungnya saya kasih ke Ustadz. Bu, dari Turki ke itu kan mahal biayanya Bu, hotelnya dan lain. Nggak usah pokoknya Ustadz bimbing saya aja. Oh Masya Allah. Jadi nggak bimbing Pak, ceritanya bimbing yang bayarin. Bimbing satu orang? Enggak, satu keluarga, ada teman satu kampus ya. Benar mati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 65 ayat 2 dan 3. Orang yang taat, orang yang dekat pada Allah akan dimudahkan segala urusannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Yang ngapunten, ibu saat ini sedang dekat dengan Allah, sedang taat, sempat menduga belum akan ada makanan sehat seperti ini? Ini sehat loh Bu. Yang ngapunten nggih, jenengan kudu seneng yang direbus-rebus sekarang. Jelas sangat, karena sumber penyakit itu 3. Gula, santan dan minyak. Yang ngapunten, kebanyakan gula, kebanyakan santan, kebanyakan minyak alamat. Anjing, rebus. Tapi gula minyaknya kan kecil, nggak kerasa kan gitu. Maksudnya kan ada orang yang senang minyak udah santannya banyak, minyaknya juga banyak. Apa itu? Ada yang tahu? Minyaknya banyak, santannya banyak apa? Rendang. Orang Padang. Tapi insya Allah mereka punya cara itu untuk menyehatkannya. Nah, Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan Allah. Inilah buah dari kedekatan pada Allah. Surat At-Talaq ayat 6. Ayat 2 dan 3. Surat 65 2 dan 3. Ya. Yang terakhir, 4 manfaat, di antara 4 manfaat besar kedekatan seorang hamba dengan Allah. Nah, ini yang mahal Bu, ini yang mahal. Halo Bu, mau yang nomor 4 enggak? Ini super mahal, daripada yang lain ini super mahal. Masya Allah,
setiap gerak ibadahnya, setiap ibadah yang dilakoninya terasa nikmat. Ini yang mahal. Ini susah, Bu. Ada orang sekedar sholat, ada nggak? Ada. Tapi ketika dia sholat, dia nikmat betul sholat. Lapar nggak kerasa, capek nggak kerasa, haus nggak kerasa. Contohnya saat ke Mekah Madinah, ya Pak. Orang di Mekah Madinah itu kan prinsipnya haji mumpung. Mumpung di sana, ada yang begitu. Tapi ketika dia terharu melihat kota suci Mekah Madinah, lihat Masjid Nabawi yang indah, yang luas, yang besar, yang payungnya bagus, sergap semangat dia. Jam 2 udah bangun buat tahajud. Biasanya di Indonesia jam 4 aja dengar azan malas bangun. Maka tahajud di rooftop. Wah, masya Allah, lagi lantai 2 itu. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa bisa nikmat? Bisa nikmat ibadah di sana, kenapa? Di Indonesia juga bisa sebetulnya, nanti ada caranya. Kenapa bisa nikmat saat ibadah di sana? Karena sedang merasa dekat dengan Allah. Bu, saya pernah ngalamin puasa yang cukup lama ya di sana, salah satunya. Ya 16 jam pernah, tapi puasa di negara lain sama lamanya tetap lebih enak saat di Mekah Madinah. Ramadan 3 kali saya di Mekah Madinah, pas kalian umroh juga. Itu walaupun jamnya beda 14 jam, kita 12 jam, 14 jam, tapi beda nikmatnya, Bu. Beda, Masya Allah, nikmatnya beda. Di kita sholat taraweh 11 rakaat, imamnya panjang bacaannya, kita udah ngeluh, oh, imamnya panjang bener bacaannya, juz 29 11 rakaat, kita ngeluh kadang. Tapi kok di sana 23 rakaat sajuz kok nikmat, pingin gak kapok tuh. Kenapa? Karena sedang posisi dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ibadah nggak nikmat, mau Quran kok kayak gersang, sholat, zikir kok kayak nggak berasa, ini berarti kita ada dosa. Satu, ada dosa yang ngalangi. Yang kedua, bisa jadi niat kita salah. Niatnya untuk gugur kewajiban, bukan niat ingin dekat dengan Allah. Bisa jadi itu. Bukan niat gugur kewajiban itu salah, boleh silahkan. Tapi levelnya itu masih dasar, levelnya kok bawah sekali. Nah, baiknya niat kita ibadah itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kalau niatnya bersyukur, nanti dekat dengan Allah. Bener mati Allah, setiap gerak ibadahnya terasa nikmat. Bu, nyun ngapunten, pas puasa nopo sing paling nikmat, Bu? Kenapa saat berbuka nikmat? Haus dan laparnya terasa. Tapi lebih nikmat lagi ketika Allahumma lakas. Nikmat toh baca doa itu? Kenapa nikmat baca doa itu coba? Karena saat di bulan Ramadan, saat semua orang puasa, saat dekat dengan Allah, apalagi hari pertama puasanya, walaupun buka puasa hanya dengan itu sunahnya dengan kurma, ada kurma dan gorengan, biasanya seneng mana? Puasa niku kan sunahnya makan kurma, buka puasa nih. Tapi ini jenengan ada kurma dan gorengan, pilih mana? Kurma itu sunnah, gorengan wajib. Itu orang kita buka puasa. Oke, ngapunten. Pokoknya habis, alhamdulillah. Pun. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap gerak ibadah terasa nikmat. Terus bagaimana caranya? Tadi kan manfaatnya Manfaatnya 4. Caranya ada 4. Caranya ada 4 supaya selalu dekat dengan Allah. Caranya ada 4. Saya percepat. 1, caranya adalah qiraatul Quran, talil Quran wa tadabburil Quran. Cara yang pertama adalah selalu senang baca Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ayat kedua setelah Alif Lam Mim ya. Ini kitab firman Allah, kitab sucinya Allah ya. Petunjuk bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa, orang taat. Jadi nggak bisa dekat dengan Allah kalau nggak baca Quran. Sholat aja nggak cukup, betulan. Sholat 5 waktu berjamaah itu kalau pengen lebih dekat dengan Allah nggak bisa. Bukan nggak bisa, kurang dekat. Taqarrub ilallahnya kurang. Nah, makanya jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan. Kata Rasulullah, zuyyina manzilikum biqiraatil Quran wassalah. Hiasi rumahmu, terangi rumahmu, isi rumahmu dengan baca Al-Quran. Karena rumah yang dibacakan Quran, rumah itu dekat dengan Allah. Rumah yang dibacakan Quran, penghuninya baca Quran, Allah ada di arsy-Nya Allah, langit ke-7 sana.
Itu ngelihat rumah kita, ngelihat kita tuh kayak ngelihat lampu, Bu. Klip, 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 klip begitu. Makanya rumah yang dibacakan Quran tuh rumah yang disayang Allah. Pasti maling, begal, rampok nggak akan masuk. Dijamin itu. Binatang berbisa atau hal yang nggak baik nggak akan. Jadi yang nomor satu apa? Cara mudah sebetulnya ini mudah. Dekat dengan Allah, senang baca Al-Quran. Apalagi Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Quran kata Rasulullah. Fa innahu ya'ti syafi'an liyasab yaumil qiyamah. Bacalah Quran karena Quran dibacakan menjadi syafaat penolong si pembacanya di hari kiamat. Tuh kiamat nolong kita. Tapi kalau belum kiamat, dia nolong kita untuk jadi jalan dekat dengan Allah. Tadi wasilah tadi. Hai orang beriman, bertakwa pada Allah dan carilah wasilah. Nah, wasilah di sini caranya baca Al-Quran. Saya ini bikin singkatan kan, Bu. Kita pernah dengar singkatan BSI, Bank Syariah Indonesia. Niki singkatan dekat dengan Allah tuh A-nya adalah Al-Quran. Singkatannya adalah adab. Singkatannya adab. Manusia harus beradab. Adab di sini maksudnya A-nya adalah Al-Quran, D-nya adalah zikir. DZ zikir. Jelas, nggak bisa dekat dengan Allah kalau tidak zikir kepada Allah. Fazkuruni azkurkum. Kalimatnya jelas. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepada engkau, pada kamu kata Allah. Jadi nggak mungkin kita ini dekat ke Allah kalau nggak berzikir. Apa zikir yang paling sederhana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ibu sudah dekat sekali dengan Allah, baca zikir itu biasanya berbesmili, Bu. Nangis sendiri. Sabtu Minggu kan, Sabtu Ahad ini kan banyak orang healing, jalan-jalan ke tempat wisata. Ada orang yang dapat pusing, ada nggak? Ada, macet di jalan sampai tempat wisata nggak dapat parkiran, jauh. Mana niatnya cuma healing, wisata. Tapi kalau niat dari tadabbur alam, dia ke pantai, niat tadabbur alam, dia niat membesarkan ciptaan Allah, mengesahkan Allah karena ciptaan Allah yang maha besar ini. Sampai depan pantai dia lihat ombak. Subhanallah walhamdulillah wala, ya Allah ini ombak segini besar, laut segini besar, air segini banyak, ini ciptaanmu ya Allah. Engkau maha suci ya Allah, engkau maha besar ya Allah. Ombak ini besar tapi engkau lebih besar daripada ombak ini. Laut ini luas tapi rahmatmu lebih luas ya Allah. Itu berbesmili, Bu. Orang yang dekat dengan Allah tuh begitu. Lihat gunung Merapi katakan cerah, Subhanallah walhamdulillah, atau Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau ngelihat yang indah sebetulnya kan kalimatnya Masya Allah la haula wala quwwata illa billah, tapi sambil zikirnya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ngelihat gunung yang indah hijau, itu bisa berbesmili. Nah, saat ibu sudah nangis, itulah insya Allah ibu sudah dekat dengan Allah. Kemarin hari Rabu belum lama ada ngaji orang di tempat saya. Ibu juga boleh ngaji di tempat saya, di pondok saya yang asrama 3. Ada seorang ibu waktu itu ngaji surat Al-Hadid, ya ayat 5. Ada kalimat di potongan ayat, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Habis ngaji, Ustadz saya pengen tanya sesuatu. Ustadz, saya tuh ngaji belum lama ketemu ayat yang tadi Ustadz bahas. Coba Ustadz baca. Yang mana, Bu? Ayat sekian. Saya baca, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Dia nangis, Bu. Nangis sesungguhkan. Kenapa ya, Tat? Apa saya mau meninggal ya, Tat? Setiap saya disebut nama Allah kok saya nangis, Tat. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Saya ini kok kenapa, ada apa dengan saya, Tat? Saya tanya, Ibu tadi malam ngapain? Ya saya tahajud biasa. Tahajudnya kesiangan apa kemalaman? Biasa, Tat, jam 3. Tapi Tat nggak tahu, Tat, nunggu subuh itu saya tahu-tahu zikir Subhanallah walhamdulillah. Saya nangis dengar suara azan, saya nangis. Kenapa ya, Tat? Itu ibu sudah dirangkul Allah. Ibu sedang dirangkul dengan rahmat Allah. Allah ngakui zikirnya ibu. Allah mendengar rintihan zikir doa ibu di sepertiga malam sehingga membekas sampai pagi ini dibacakan Quran, ibu malam berbesmili malah nangis. Saya pun nggak bisa, saya pun cemburu. Ya Allah, kok ibunya, Masya Allah. Tuh hati ini udah lembut kalau udah gitu tuh, Bu.
Ngejaganya susah loh, hati-hati tuh. Ngejaganya susah. Tapi dapat itu nikmat, bahagia. Disebut nama Allah, udah pengen taat. Dengar azan, pengen buru-buru sholat. Ada orang yang mimpi ketemu Rasulullah, disebut nama Rasulullah tuh nangis. Ini saya tasakur binikmat tuh. Ini maaf, semoga ibu ngalamin ya. Satu ketika saya pernah mimpi seakan-akan Rasulullah datang. Itu paginya itu saya nggak putus-putus sholawat. Paginya nggak putus-putus sholawatan. Disebut nama Rasul tuh kayak terharu, masya Allah. Nah, ini pengalaman seperti ini tergantung orangnya. Adab di nomor 2 zikir. Yang ketiga A-nya apa? Amalkan. Dari Quran dan zikir itu apa yang diamalkan? Maksudnya dibaca istiqomah, diamalkan. Amalkan betul-betul nggih. Zikirnya apalagi tadi ada zikir Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, Allah Maha Pengasih. Apa yang diamalkan? Kita jangan pelit. Ingat, harta yang ngejaga kita itu yang kita berikan di jalan Allah ke orang lain, itu ngejaga kita. Tapi harta yang di rumah kita sedang ngejagain harta orang lain. Tadi di awal Ibu, harta kita di rumah itu sesungguhnya harta orang lain yang sedang kita jaga. Ini baju kita pun ini baju orang lain yang sedang kita pakai dan sedang kita jaga ini baju. Kalau saya meninggal nih bisa nggak turun ke anak saya? Bisa. Karena cuma harta itu cuma sesuatu yang sedang kita jagain. Harta itu milik orang lain. Yang disebut milik kita itu yang sudah kita sedekahkan. Itu milik kita dan jagain kita dunia dan akhirat. Itu kalau mau tahu konsep harta atau tanda harta. Jadi amalkan apa yang Allah perintahkan dari baca Quran dan zikir tadi. Paling tidak istiqomah. Yang terakhir B-nya adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Nggak bisa. Untuk dekat dengan Allah kita nggak punya perkumpulan, nggak punya tempat ngaji seperti ini, nggak bisa. Ibu jangan egois, kudu seraung sama orang saleh. Makanya tombo hati kan? Apa tombo hati? Satu, sholat malam dirikanlah. Yang kedua, baca Quran dan maknanya. Puasa, masa lupa. Ini saya boleh nyanyi nggak nih di sini nih? Kemarin di masjid nggak boleh, nggak bisa. Tombo atiku kaping moco Quran kaping Indo. Wah, hafal semua. Kaping iya kan? Obat hati atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, kumpul dengan orang soleh. Ini jelas, walaupun ini syiiran atau syair buatan Sunan Kalijogo untuk tombo atine wong Jawa, ya ini bukan hadis Nabi, ini syiiran syair yang dibuat oleh Raden Saleh Sunan Kalijogo itu untuk ngingetin ngelingke wong Jawa supaya dekat dengan Allah. Ngobati atine wong Jawa itu supaya eling inget ke Allah tuh dengan ini. Itu bukan hadis ya, itu syair. Lagu tombo hati itu syair. Tidak ada hadisnya, memang ada satu-satu, tapi dinyanyikan dalam bentuk itu tidak ada hadisnya. Sekedar untuk pengingat saja, pepeling kita aja. Jadi apa nomor 1 untuk dekat pada Allah? Al-Quran. Jangan jauh dari Quran. Minimal dibaca pada maghrib, pada subuh. Bu, tolong saya pesan betul. Kalau pengen disayang Allah, rumah sakinah, keluarganya berkah, rezekinya melimpah, banyak ya macam rezeki. Dekat dengan Allah, ibu wajibkan pada maghrib, pada subuh nggak boleh bolong. Jangan, sayang. Ini jalan tol Jogja Solo, Semarang Surabaya, itu kan banyak nabrak kuburan, banyak nabrak sawah, banyak nabrak pemakaman. Yang sudah jadi tulang belulang banyak, yang tinggal kain kapan banyak, tapi yang utuh jasadnya sudah puluhan tahun ada. Siapa dia? Rata-rata guru ngaji atau orang yang senang moco Al-Quran. Orang yang senang baca Quran, dagingnya pahit bagi belatung dalam tanah, bagi cacing, bagi binatang tanah. Orang yang suka baca Quran dagingnya pahit, makanya jasadnya utuh. Orang di TV bilang, oh tanahnya ada formalin. Mana ada tanah ada formalin?
Ya tanah itu sama itu ya, walaupun ada kadarnya. Tapi sesungguhnya Allah menjaga jasadnya para nabi, Allah menjaga jasadnya orang soleh, Allah menjaga jasadnya ahlul Quran. Jadi ibu punya prinsip, apa yang wajib? Yang melayani suami, taat pada suami, bakti sama suami itu wajib. Jadi contoh yang baik, doain yang baik bagi anak itu wajib. Tapi itu kan di keluarga. Tapi bagi ibu sendiri nopo sing wajib selain sholat 5 waktu? Wajibkan yuk pada maghrib, pada subuh kita baca jangan lepit sejadah setelah zikir Robbana atina fid dunya hasanah di subuh hari atau di maghrib, buka dulu Quran, baca. Nah masalahnya sekarang orang habis sholat itu yang dibuka, yang dibaca bukan Al-Quran tapi Al-We'anan, gitu Bu. Apalagi sholatnya ada bunyi celing, wah siapa lagi? Wah bunyi. Akhirnya habis Robbana atina fid dunya hasanah dia bawa, kan HP saya ada Qurannya, Tat. Saya baca HP di Quran. Nggih, baca HP di Quran nggih boleh, tapi godaannya itu besar. Lagi baca Quran enak-enak, tahu-tahu ada pesan masuk, celing, diskon pakaian murah. Oh, otomatis kalah. Nah, dari mushaf aja di Quran kita nggih, wajibkan diri kita pada maghrib, pada subuh baca enteng Bu, nikmat. Jenengan nunggu Isya dari maghrib dengan baca Quran tuh beda nikmatnya, beda betul. Penak Bu. Yang lagi sedih, yang lagi gelisah, yang punya tanggungan cicilan besok belum bayar, coba baca Quran saja. Paling tidak lebih adem, lebih tenang. Lihat suami belum pulang-pulang, gelisah kok biasanya udah pulang, bapaknya kok belum pulang. Daripada gelisah, telepon sana, tanya sini, ya sudah Ibu sholat 5 waktu tetap, zikir habis sholat, buka Quran. Apalagi nyun ngapunten jenengan setelah baca Quran, doa Allahumma rahamna bil Quran, itu boleh, tidak apa-apa. Salah satu waktu mustajab doa tidak hanya turun hujan. Nyun ngapunten, saya bulan lalu pernah sampaikan tempat mustajab doa itu cuma 2 tempat, Mekah, Madinah. Di Madinah pun di Raudhah, di Mekah di Multazam atau sekeliling Ka'bah, tempat. Tapi waktu mustajab doa itu banyak, sepertiga malam, saat turun hujan, sedang puasa, sedang safar perjalanan, sedang pengajian, antara azan dan qomat, apalagi habis baca Al-Quran, boleh doa. Setelah baca Quran, sadaqallahul azim, ibu baca, ya Allah, jadikan Quran ini penerang di hati jiwa pikiran saya. Jadikan Quran ini ya Allah tambahan penerang alam kubur saya, ya Allah. Ya Allah, jadikan Quran yang saya baca berkahnya nerangi hati suami, nerangi hati anak saya. Boleh, nggak apa-apa. Doa habis baca Quran. Pada maghrib, pada subuh, insya Allah. Insya Allah, buktikan saja. Apalagi ibu pengen anaknya jadi penghafal Quran, ya Allah, jadikan Quran yang saya baca berkahnya ke anak saya jadi penghafal Quran, ya Allah. Boleh sekali, nggak ada masalah. Doa setelah baca Quran diniati buat anak, buat keluarganya diniati nggak, supaya ada berkah dari bacaan kita tuh boleh, nggak ada masalah, boleh, hukumnya boleh. Pripun? Buat almarhum. Nah, kalau buat almarhum ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan membolehkan, ada yang mengatakan tidak. Nah, saya cenderung ke yang membolehkan. Kenapa? Yang membolehkan asal niatnya jelas. Ya Allah, saya niat baca Quran, jadikan pahalanya untuk orang tua saya, ya Allah. Itu boleh, diniatin begitu boleh. Diniatkan baca amal soleh kita untuk orang tua, sama seperti sedekah. Ya Rasul, orang tua saya meninggal dunia, bolehkah saya bersedekah untuk orang tua saya? Sedekahmu untuk orang tuamu itu sampai. Umroh diniatkan buat orang tua yang sudah meninggal dunia, sampai enggak? Sampai. Haji, apalagi haji, ada badal haji. Apalagi baca Al-Quran, yang haji, umroh, sedekah saja sampai kalau diniatkan, termasuk Al-Quran. Bagi ibu-ibu, bismillah ya Allah, saya hanya hafal surah Yasin, jadikan surat Yasin yang saya baca ini penerang alam kubur suami saya, ya Allah. Ya, bismillah, Al-Fatihah, lanjut surat Yasin, sampai. Gitu. Yang penting niat di awal, niatnya di awal untuk baca Quran yang pahalanya berkahnya untuk orang tua kita, boleh, tidak ada masalah. Membacakan ayat Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia, maksud membacakan di sini bukan bacain di kuburan, bukan. Maksudnya membacakan bacanya dan pahalanya untuk orang
tua atau yang sudah meninggal dunia, itu hukumnya boleh, nggak ada masalah. Nah, itu ya guys, adab Al-Quran. D-nya zikrullah. A-nya amalkan, baik-baik istiqomah. Yang ketiga apa? B-nya berkumpul dengan orang soleh. Itu cara mendekatkan diri kepada Allah, agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu nggih. Pripun monggo tanya. Surat Al-Maidah 135. Tadi saya buka di HP kok cuma 120. 35. Tapi saya di HP itu cuma sampai 120. Injih. Nggih, mantun injih. Yang saya maksud tadi surat Al-Maidah ayat 35. Yang saya buka di Al-Maidah di HP itu cuma 1 sampai 120. injih leres injih. Injih leres. Di HP nopo di mushaf sami ayatipun nggih sampai 120. Injih leres. Tapi yang tadi saya sampaikan perintah Allah untuk kita dekat ke Allah itu ayat 35. Sing ayat 186 niku surat Al-Baqarah. Nggih, jadi nggih pun bener leres ayat Al-Maidah niku nggih leres jumlah ayatipun nggih ngaten. Tapi sing dimaksud kula niki temanipun napa ayatipun sumberipun ayat 35. Boten 135. Mungkin kebalik nggih ngapunten. Sing 186 niku Al-Baqarah. Yang ayat 35 niku surat Al-Maidah. Nggih pun leres Bu, jumlah ayatipun nggih leres. Namun dikirangi satunya dihapus. Bu nggih, angka satunya dihapus tadi yang Al-Maidah. Saya buka di HP itu. Nggih. Cuma dari 1 sampai 120 dan setelahnya itu. Betul. Nggih leres nggih leres. Ayatipun nggih leres. Nggih. Alhamdulillah. Izin ngapunten saya salah ngupun nggih. Saya nggih kirang pas mungkin nyebutipun nggih Bu. Mangke niku diganti mawon ayatipun, nomor sing leres niku nomor 35. Nggih. Nggih matur. Oh alhamdulillah sudah azan masyaallah. Nggih sambil jawab pelan-pelan nggih. Ndak kerasa ya. Oh iya udah 11.24. Allah Akbar. Injih. Baca Quran kan subuh sama dalmane setelah. Saya baca itu bahasa langkah tahajud sampai subuh itu gimana? Oh saya sangat alhamdulillah. Lanjutkan. Monggo lan. Saya ini melihat karena ini orang sibuk semua kelihatannya, Ibu. Makanya saya minimal bada maghrib, bada subuh. Jenengan pun bada tahajud dugi subuh, saya sangat lanjut malah. Menawi bada subuh jenengan masih punya waktu karena kan subuh sekarang jam 4:05. Rampung subuhan kan jam 4:20. Lah terus mau ngapain lagi? Tidur enggak boleh. Ya sudah baca Al-Qur'an. Nggih, sami-sami Bu, nggih. Nggih, anten malih. Nanti di WA mawon menawi kirang pas kirang jelas. Nggih, yang hal-hal yang bisa ditanyakan, nomor saya ada di Bunda Nuri nggih, atau mau dicatat nggih boleh. Karena sudah zuhur, kita doa nggih Bu. Nunggu zuhur rampung kita doa nggih karena azan dan iqamah niku saat mustajab doa. Nah, saya ulangi, napa manfaatipun dekat sama Allah, napa manfaatnya? 1, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ibu pengen doanya dikabulkan terus? Dekat dengan Allah. Yang kedua, manfaatipun dekat dengan Allah apa? Tidak ada dosanya yang tidak pingin dosanya diampuni, jadi orang yang dekat dengan Allah. Yang ketiga, tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan. Ingin dimudahkan semua urusan Bu? Dekat dengan Allah. Terakhir, setiap gerak ibadah terasa nikmat. Jenengan belum terasa nikmat ibadahipun berarti kedekatannya kudu diasah, ditambah nggih. Bagaimana cara nambah supaya dekat? Baca Al-Qur'an. Yang kedua nopo? Zikrullah. 3 nopo? Amalkan dengan istiqomah. Terakhir nopo? Berkumpul dengan orang soleh. Mudah-mudahan manfaat nggih pun jelas ya Bu. Nggih, jelas sangat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ngamalaken
cara-cara dalam surat Al-Maidah ayat 35 ini tentang pentingnya napa manfaatipun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun rampung azanipun? La ilaha illallah. Monggo doa nggih, nunggu komat niki mustajab doa. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Allahu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al lana wa auladana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlul taqwa wa ahlul Qur'an wa ahlul istiqomah wa ahlul jannah. Allahumma ya Allah, jadikan kami, keluarga kami dan saudara-saudara kami di majelis ini ya Allah, karuniakan kami menjadi orang yang ahli ilmu, ahli amal, ahli kebaikan, ahli taat, ahli takwa, ahli Quran, istiqomah, dan wafat kami husnul khatimah. Allahumma zalnahum sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, aulad dan soleh solehah, anak keturunan kami soleh solehah. Allahumma zalnahum ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang Kau karuniakan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, dan amal soleh yang Kau terima ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka ya Allah, ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, karuniakan kami ridho-Mu ya Allah, karuniakan kami kembali ke rumah asli kami, surga-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, karuniakan kami iman yang sempurna, hati yang selalu, lisan yang selalu berzikir kepadamu ya Allah, dan selalu mengingatmu untuk dekat padamu ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, jadikan hamba orang yang selalu banyak mengingatmu ya Allah, wa syukrika, selalu bersyukur atas semua karuniamu ya Allah, wa husnik ibadatik, dan kami khusyuk istiqomah ibadahnya kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ini waktu mustajab doa tadi, kita nunggu.